Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPD dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Sugiono SPD. Saya adalah guru di MI Rotutul Ulum Pandeglang Banyuwangi. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PDG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 1 di LPTTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor NIM 0622082473. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Rotutul Ulum pada kelas 2 dengan materi surat Al-Fatihah. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, kalian bagaimana kabar anak menjelang pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita mulai dan kita buka dengan bacaan doa. Biasa kita membaca pada sebelum pembelajaran dimulai. Yuk. Iya, Man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Bapak Guru izin menjelaskan kepada kalian tentang Suratul Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu merupakan surat pembuka yang ada di dalam Al-Quran. Juga merupakan surat yang pertama kali kita baca setiap kali kita membaca Al-Quran. Untuk medianya supaya anak-anak lebih mudah membaca dan menghafal dalam rangka pembelajaran ini ada peraga atau materi surat Al-Fatihah yang Bapak Guru berikan kepada kalian. Tujuannya apa? Untuk anak-anak bisa mengikuti dengan hikmah dan cermat dan sekaligus membaca, belajar nanti bareng-bareng mendidik anak-anak kita mengikuti sambil teks yang Pak Guru berikan bisa anak-anak cermati, bisa dilihat supaya apa? Supaya antara pelafalan dan teks ada kejelasan dan lebih jelas. Baik anak sekalian, untuk tes surat Al-Fatihah akan untuk 1 dan 1. Masih lebih banyak yang ya anak sekalian, mohon diperhatikan lembar yang sudah Pak Guru berikan. Ya. Untuk selanjutnya pada pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang makna daripada surah Al-Fatihah.
surah Al-Fatihah itu dikategorikan atau digolongkan dengan surah Al-Makkiyah. Apa itu surah Al-Makkiyah? Surah Al-Makkiyah adalah surat-surat di dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Mana itu kota Mekah? Kota yang ada di negara apa? Di negara Arab, yang tempatnya setiap tahun, apalagi bulan ini setiap tahun tempat untuk orang melakukan ibadah haji. Nah, ibadah haji di kota di Arab Saudi ada namanya Saudi, yaitu kota suci Mekah yang merupakan kiblat daripada orang-orang Islam. Itu daripada surah Al-Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Selanjutnya surah Al-Fatihah itu juga disebut sebagai surah pembuka, artinya surat pembukaan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya dikatakan dinamakan surah Al-Fatihah. Fatihah artinya adalah pembuka. Jadi pembuka dari segala kebaikan, pembuka dari segala pintu rahmatnya Allah, dan merupakan semua pembuka daripada kebaikan-kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat Al-Fatihah anak kalian, coba kalian lihat di dalam teks ya, itu ada berapa ayat? Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, mulai dari bacaan Bismillah sampai akhir ayat. Nah, surah Al-Fatihah di dalamnya itu ada satu kandungannya adalah tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berisi tentang bagaimana sikap seorang muslim, seorang mukmin hanya untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, surah Al-Fatihah juga berisi menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah sekaligus golongan orang-orang yang tidak atau berlepas daripada mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan pembelajaran surah Al-Fatihah kita semuanya selalu mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Anak kalian selanjutnya Pak Guru pada kesempatan ini ingin mengajak anak-anak untuk belajar membaca sekaligus menghafal surah Al-Fatihah. Bisa ya? Coba perhatikan itu bacaan yang ada di teks yang sudah kalian pegang untuk bacaan surah Al-Fatihah. Ya, jadi sama-sama teknisnya Pak Guru nanti yang akan membacakan, lalu anak-anak mengikuti. Bisa ya? Ya, bisa dimulai? Nah, ayo bareng-bareng kita tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, tadi sudah kita baca secara bersama-sama secara vertikal surah Al-Fatihah. Pak, untuk selanjutnya perhatikan anak-anak membaca secara mandiri surah Al-Fatihah tanpa diikuti dibimbing oleh Pak Guru. Paham ya? Nah, bisa dimulai? Bisa Hitungan ketiga anak-anak sudah mulai membaca surah Al-Fatihah. Diawali apa? Diawali dengan bacaan ta'awudz. Apa bacaan ta'awudz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Paham ya? Bisa dimulai? Ya, perhatikan teksnya masing-masing. Ya, mulai 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Alhamdulillah, sekarang anak-anak sudah bisa bisa membaca surah Al-Fatihah. Kenapa anak-anak harus mampu membaca surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah adalah surah yang setiap kali kita sholat pasti membaca surah Al-Fatihah.
Jadi belajar surah Al-Fatihah bagi kalian mohon diperhatikan terkait dengan kejelasan huruf dan panjang pendeknya bacaan surah Al-Fatihah. Artinya bacanya secara baik dan benar. Kenapa harus dilakukan membaca surah Al-Fatihah itu dengan baik dan benar? Karena surah Al-Fatihah merupakan surat yang wajib dibaca ketika kita melakukan ibadah sholat. Sholat apapun pasti membaca surah Al-Fatihah. Baik sholat maktubah atau sholat wajib. Sholat wajib ada berapa? 5. Ada 5. Nah, coba itu mulai maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat subuh? 2 rakaat. Sholat zuhur? 4. Dan sholat asar? 4 rakaat. Kalau kita jumlah sholat wajib yang kita lakukan atau sholat maktubah itu sejumlah 17 rakaat. Itu kalian perhatikan anak sekalian, di setiap rakaatnya pasti kita membaca surah Al-Fatihah. Makanya membaca dan belajar surah Al-Fatihah harus betul-betul diperhatikan agar bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, agar bacaannya bisa baik dan benar. Ya, itu yang dipahami. Kemudian anak sekalian, coba kalian lihat teksnya itu. Surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Coba kalian perhatikan. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Surah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah menggambarkan sifat Rahman Rahimnya Allah kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Ya, jadi sifat Rahman Rahimnya Allah, sifat kasih sayang Allah tidak terbatas kepada satu makhluk, tidak, tapi kepada seluruh alam yang ada di alam semesta tanpa kecuali. Nah, dengan itu betapa besarnya sifat kasih sayang dan rahmannya Allah kepada kita semuanya. Maka kita harus mampu menerapkan sifat rahman rahimnya Allah, sifat kasih sayang, sifat rahmannya Allah kepada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika ada teman yang melakukan sebuah kesalahan kecil apapun bentuknya, kita temannya minta maaf, ya dimaaf. Karena apa? Karena sifat pemaaf, sifat pemurah adalah sifatnya Allah. Maka ketika kita meniru sifatnya Allah dalam kebaikan, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi orang yang bijak dan menjadi orang yang baik di Allah. Kemudian lanjutannya apa? Ar-Rahmanir Rahim. Sama, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah menunjukkan sifat kasih sayang Allah. Kemudian selanjutnya apa? Maliki Yaumiddin itu menggambarkan besok bahwasanya setiap kehidupan alam yang ada di dunia ini pasti akan berakhir. Maka Allah punya sifat kuasa, yaitu Al-Malik. Apa artinya Al-Malik? Artinya Al-Malik adalah penguasa atau raja Jadi Allah punya sifat kuasa. Besok di hari pembalasan, di hari kiamat, semua amal perbuatan manusia besok akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu apa? Karena itu sifat kuasa Allah. Al-Malik, Allah Maha Kuasa. Allah berhak atas semuanya. Maka amal baik
dan guru akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya pertanyaan yang baik, ini namanya siapa? Ibra. Ibra, kamu sholat duhurnya kemarin penuh apa tidak? Sholat duhurnya penuh apa tidak? Penuh, 4 rakaat ya. Ini jujur, kalau berbohong katakan sholat duhur itu sampai 2 rakaat maka dus bohong. Maka kebohongan ini besok akan nampak di sisi Allah. Maka anak tidak bisa berbohong karena Allah Maha mengetahui atas segala perbuatan manusia. Dan selanjutnya apa? Iya karena butuh iya karena ini menunjukkan kita harus punya sifat pengabdian yang mutlak hanya kepada Allah. Maka iya karena butuh wa iya karena sa'in itu artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah beribadah, wa iya karena sa'in dan hanya kepadamu ya Allah kami minta bertolong. Nah ini prinsip ketauhidan yang harus kita miliki secara utuh, secara sempurna, secara mutlak bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Karena tauhid yang kokoh, tauhid yang kuat akan melahirkan seorang muslim mukmin yang tangguh. Maka bacaan iya karena budu wa iya karena sa'in yang di dalam setiap kita sholat pasti kita baca. Itu maknanya kita hanya menyembah kepada Allah, hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dengan apa? Ya setelah sholat pasti kita zikir dan berdoa kepada Allah. Nah salah satu cara terbaik untuk minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan berdoa. Tentunya doa-doanya tentu diawali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah surat pembuka. Apapun kegiatan kita, alangkah lebih baiknya diawali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Nah, kalian dengan penjelasan dan pembacaan surah Al-Fatihah tadi yang kita baca secara bersama-sama, nanti bahwasanya terakhir tentang aplikasi penerapan dan kemampuan anak-anak dalam membaca surah Al-Fatihah. Pak Guru berharap anak-anak semuanya mampu membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, dan kemudian mampu menerapkan bacaan-bacaan surah Al-Fatihah dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita melakukan ibadah sholat. Ayo, sebagai penutup kita baca kembali dengan penuh hikmat dan semangat berharap berbahagia. Pembelajaran kita pada pagi ini merupakan pembelajaran yang sangat bermanfaat. Dan ilmunya anak belajar surah Al-Fatihah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat di sisi dunia wal akhirah. Selanjutnya yang terakhir, ayo kita tutup proses belajar mengajar kita pada pagi ini dengan bacaan doa hamdalah bersama. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.